Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku suara hikmah yang dirahmati Allah. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, tapi hidup tetap terasa berat? Pernahkah kamu berdoa, namun hati tetap gelisah seakan kebahagiaan menjauh? Atau kamu merasa sudah menyerahkan segalanya kepada Allah, tapi batin masih belum tenang? Jika iya, mungkin ada satu kunci yang terlewat dari dirimu, atau mungkin tiga-tiganya belum menyatu. Karena rahasia bahagia bukan hanya bekerja keras, bukan hanya berdoa, bukan hanya pasrah, tetapi perpaduan sempurna antara usaha, doa, dan tawakal kepada Allah. Inilah tiga pilar yang membuat hidup seseorang tegak, kokoh, dan damai, meski badai menerjang. Usaha, gerak yang mengundang pertolongan Allah. Usaha adalah bentuk pengabdian seorang hamba yang menunjukkan bahwa ia menghargai nikmat kehidupan yang Allah titipkan. Allah memberikan tubuh yang kuat, akal yang mampu berpikir, hati yang bisa merasakan, serta peluang yang terus bergerak dalam hidup kita. Semua itu adalah amanah yang meminta untuk digunakan, bukan disia-siakan. Ketika seseorang bergerak, ia sedang memperlihatkan rasa syukur dalam bentuk paling nyata. Syukur yang bukan sekadar ucapan, tetapi bukti bahwa dirinya tidak ingin hidupnya berhenti dan pasrah tanpa makna. Usaha adalah jalan yang menghubungkan potensi manusia dengan takdir terbaik yang Allah siapkan. Usaha bukan hanya tentang mencari hasil, tetapi tentang menghidupkan diri. Orang yang berusaha sedang membangunkan kemampuan terpendam dalam dirinya. Ia sedang membuktikan bahwa dia tidak akan membiarkan hidupnya digerakkan oleh arus keadaan. Dalam setiap langkah, ia sedang menyusun masa depan sedikit demi sedikit. Usaha yang serius selalu mengandung arah, rencana, disiplin, dan komitmen. Bahkan ketika langkah itu masih kecil, masih goyah, atau belum menghasilkan apapun, Allah tetap menghitungnya sebagai amal. Karena dalam Islam, proses itu ibadah, dan perjuangan itu bernilai, meski hasilnya belum tampak di dunia. Banyak orang mengira hidup tidak adil ketika mereka gagal. Padahal sebenarnya, kegagalan adalah bagian dari kurikulum Allah untuk menguatkan hambanya. Tidak ada orang sukses tanpa kegagalan. Tidak ada perjalanan besar tanpa rasa sakit. Tetapi Allah menilai siapa yang mampu bertahan, siapa yang sabar, siapa yang bangkit lagi setelah jatuh. Usaha bukan soal cepat mendapatkan hasil, tetapi soal ketekunan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Orang yang terlalu cepat menyerah sebenarnya sedang menutup pintu bagi takdir yang sedang bergerak menuju dirinya. Usaha membutuhkan disiplin, dan disiplin membutuhkan keteguhan hati. Banyak orang penuh semangat di awal, namun padam ketika kesulitan datang. Perjalanan hidup mengajarkan bahwa bakat bukan penentu terbesar keberhasilan. Keteguhan lebih penting daripada kepintaran. Konsistensi lebih penting daripada ide besar. Dan Allah mencintai hamba yang kokoh dalam usahanya. Karena ketika seseorang tetap bertahan meski tidak dilihat manusia, ia sedang dilihat oleh Allah. Ketika ia tetap bekerja keras tanpa pujian, ia sedang memurnikan niatnya. Disiplin adalah bentuk kerendahan hati, karena kita menyadari bahwa hidup tidak berubah hanya dengan keinginan, melainkan dengan tindakan. Dalam usaha, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati lahir bukan dari keberhasilan, tetapi dari kepuasan batin ketika kita tahu bahwa kita telah melakukan yang terbaik. Rasa damai muncul ketika kita bisa menatap diri sendiri dan berkata, "Aku sudah berjuang." Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini, tetapi hati akan tenang ketika sadar bahwa kita tidak membuang waktu yang Allah berikan. Kebahagiaan dalam usaha bukan terletak pada pencapaian, tetapi pada perjalanan, pada proses yang penuh peluh, air mata, dan keteguhan jiwa. Ketika kita melihat orang lain berhasil, kita sering tertipu oleh hasil akhirnya. Kita tidak melihat cerita panjang di balik layar. Malam-malam panjang tanpa tidur, perjuangan menahan putus asa, penolakan, kegagalan, cemoohan, rasa tidak percaya diri, dan banyak luka batin yang tersembunyi. Usaha selalu memiliki sisi gelap yang jarang terlihat. Kita hanya melihat senyum di panggung, tapi tidak melihat air mata di balik tirai. Karena itu, usaha mengajarkan kita bahwa tidak adil membandingkan proses kita dengan hasil orang lain. Allah memberikan jalan yang berbeda kepada setiap hamba, dan setiap jalan punya ujian masing-masing. Usaha adalah guru terbaik bagi hati manusia. Semakin kita berusaha, semakin kita sadar bahwa banyak hal tidak berada dalam kendali kita. Kita bisa merencanakan, bekerja keras, dan melakukan yang terbaik, tetapi hasil akhir tetap milik Allah. Kesadaran ini membuat kita rendah hati. Kita tidak sombong ketika berhasil, dan tidak hancur ketika gagal.
Karena usaha mengajarkan bahwa yang paling penting bukan kontrol penuh atas hidup, tetapi kemampuan untuk menerima bahwa manusia hanyalah hamba, bukan penguasa takdir. Niat adalah ruh dari usaha. Jika niatnya benar, maka usaha sebesar debu pun bisa bernilai besar di sisi Allah. Tetapi jika niatnya salah, sebesar apapun usaha, ia tidak akan membawa ketenangan. Usaha bukan hanya gerak tubuh, tetapi gerak hati. Ketika seseorang berjuang untuk kebaikan, untuk keluarga, untuk kemuliaan, untuk rezeki halal, untuk ibadah, maka setiap detik usahanya akan menjadi cahaya di hadapan Allah. Tetapi jika seseorang bekerja hanya untuk dunia, maka hatinya tidak akan pernah merasa cukup. Inilah bedanya usaha yang diberkahi dan usaha yang menguras batin. Usaha bukan hanya soal uang atau prestasi. Usaha mencakup memperbaiki diri setiap hari, melawan hawa nafsu, menahan amarah, menjaga lisan, menguatkan iman, menyembuhkan hati yang terluka, dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Semua itu memerlukan energi yang besar. Bahkan usaha untuk memaafkan seseorang yang melukai kita kadang lebih berat daripada usaha fisik apapun. Namun semuanya bernilai tinggi di sisi Allah. Usaha batin ini seringkali justru menjadi penentu kebahagiaan seseorang. Ketika seorang hamba sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan niat yang benar, dengan cara yang halal, dan dengan hati yang sabar, maka ia telah menyiapkan separuh kebahagiaannya. Karena tiada kebahagiaan sejati tanpa usaha yang sejati. Allah mencintai hamba yang bergerak, hamba yang bersungguh-sungguh, hamba yang tidak menyerah. Dan ketika usaha sudah maksimal, maka pintu pertolongan Allah terbuka lebih lebar. Inilah pondasi pertama dari 3 kunci hidup bahagia. Kekuatan doa menghubungkan hati dengan langit. Doa adalah cara paling lembut namun paling kuat untuk mendekat kepada Allah. Saat manusia mengangkat kedua tangannya, ia sedang menunjukkan kerendahan diri di hadapan Sang Maha Tinggi. Doa bukan hanya permintaan. Doa adalah bukti bahwa kita masih percaya, bahwa keajaiban ada, bahwa harapan belum mati, bahwa hidup kita masih di bawah kendali Allah, bukan kendali masalah. Bahkan ketika lidah tidak mampu merangkai kata, diamnya hati yang merindukan pertolongan Allah sudah dihitung sebagai doa. Doa adalah bahasa jiwa, bahasa yang Allah mengerti lebih dari siapapun. Saat seseorang berdoa, ia sedang mengakui keterbatasan dirinya. Ada kekuatan besar yang muncul ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Doa adalah pengakuan paling jujur dari seorang hamba, bahwa ia lemah tanpa Allah, bahwa ia tidak bisa berdiri tegak tanpa bantuannya. Justru dari pengakuan kelemahan itulah kekuatan batin tumbuh. Karena manusia yang merasa cukup tidak pernah menemukan ketenangan. Tetapi manusia yang sadar bahwa Allah lah satu-satunya tempat bersandar, akan berjalan dalam hidup dengan hati yang lebih ringan. Banyak orang menganggap doa sebagai solusi terakhir, padahal semestinya doa adalah solusi pertama. Orang sering baru berdoa ketika semuanya sudah buntu, ketika semua usaha gagal, ketika tidak ada lagi jalan manusia. Padahal doa justru harus menjadi jalan pembuka, bukan penutup. Ketika doa menjadi awal dari setiap langkah, hidup akan terasa lebih terarah karena kita memulai semuanya dengan bimbingan Allah, bukan hanya logika manusia. Dan doa dalam keadaan lapang jauh lebih dicintai Allah daripada doa ketika genting. Karena doa saat bahagia adalah bukti syukur, bukan sekadar pelarian. Doa bukan ritual kosong yang hanya diucapkan. Ia adalah energi spiritual yang bisa mengubah aliran takdir. Nabi mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Doa adalah kekuatan tak terlihat yang bergerak di balik layar kehidupan. Seringkali hasil doa tidak muncul dalam bentuk yang kita bayangkan. Namun, doa selalu bekerja. Ia menggeser sesuatu, melunakkan jalan, menahan musibah, membuka peluang, mempertemukan kita dengan orang yang tepat, atau menjauhkan kita dari jalan yang salah. Doa bekerja bahkan saat kita tidak menyadarinya. Kadang Allah menunda jawaban doa karena Ia ingin mendengar suara kita lebih lama. Ada doa yang Allah kabulkan langsung, ada yang ditunda, ada yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik, dan ada yang disimpan sebagai pahala di akhirat. Penundaan bukan penolakan. Penundaan adalah proses pemurnian hati. Allah ingin agar kita tidak hanya meminta karena ingin sesuatu, tetapi meminta karena ingin dekat kepadanya. Doa yang tidak segera dikabulkan seringkali lebih banyak memperbaiki hati daripada doa yang langsung terpenuhi. Doa memberi ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh kekayaan, kekuasaan, atau manusia manapun. Orang yang banyak berdoa akan merasa hatinya lebih terjaga,
lebih tenang, dan lebih luas dalam menerima kenyataan hidup. Doa bekerja seperti cahaya kecil yang menerangi kegelapan hati. Ia tidak langsung mengubah dunia di sekitar kita, tetapi ia mengubah cara kita melihat dunia. Dan perubahan pandangan itu seringkali lebih berharga daripada perubahan keadaan. Ketika kita berdoa, kita sebenarnya sedang membangun ruang harapan dalam diri kita. Manusia yang berhenti berharap adalah manusia yang mati lebih dulu sebelum ajalnya datang. Doa menjaga api harapan tetap menyala, bahkan dalam kondisi paling gelap. Setiap kali kita berdoa, kita sedang berkata kepada diri kita sendiri bahwa hidup ini masih bisa berubah, bahwa Allah bisa melakukan apa saja, bahwa semua kebuntuan masih mungkin terbuka. Doa adalah bensin bagi tekad, makanan bagi jiwa, dan pelindung bagi mental. Doa juga membuat hidup terasa memiliki makna yang lebih dalam. Kita tidak hanya menjalani rutinitas dunia, tetapi juga hidup dalam koneksi dengan pencipta alam semesta. Doa menjadikan setiap peristiwa, baik atau buruk, punya tempat dalam rencana besar Allah. Kita menjadi lebih sabar ketika diuji, lebih bersyukur ketika diberi nikmat, dan lebih tenang ketika Allah mengambil sesuatu dari kita. Karena kita tahu bahwa semua itu sudah ditentukan oleh Yang Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hidup kita. Doa membuka pintu-pintu rezeki dalam bentuk yang sering tidak kita duga. Doa membuat hati orang lain luluh, rezeki menjadi mudah, peluang datang tanpa disangka, beban terasa lebih ringan, bahkan musibah terhalang sebelum ia sempat menyentuh kita. Banyak orang merasakan rezeki tidak terduga setelah memperbanyak doa, padahal logikanya tidak bisa menjelaskan. Tetapi itulah kekuatan doa. Ia bekerja di wilayah yang tidak dijangkau akal manusia. Allah menggerakkan segala sesuatu hanya dengan kun fayakun. Ketika usaha sudah dilakukan, doa menjadi penyempurna perjalanan. Tanpa doa, usaha hanya menjadi gerak tubuh tanpa ruh. Tetapi dengan doa, semua langkah terasa lebih bermakna. Doa adalah jembatan yang menghubungkan bumi dengan langit, usaha manusia dengan kasih sayang Allah. Inilah pilar kedua kebahagiaan. Jika usaha menggerakkan tubuh, maka doa menggerakkan hati, dan hati yang berdoa adalah hati yang tidak akan pernah dibiarkan sendirian oleh Allah. Tawakal, ketentraman yang tidak bisa dibeli. Tawakal adalah seni melepaskan diri dari belenggu kecemasan. Bukan melepaskan tanggung jawab, tetapi melepaskan keinginan untuk mengendalikan segalanya. Tawakal bukan tanda kelemahan, tetapi tanda bahwa hati telah menemukan tempat bersandar yang paling kokoh, Allah. Ketika seseorang benar-benar bertawakal, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada hasil dunia. Ia tahu bahwa hasil adalah hak Allah, dan ketika hati berhenti memaksa sesuatu yang bukan wilayahnya, ia menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Banyak orang hidup dalam kecemasan karena mencoba mengendalikan hal yang tidak mungkin dikendalikan. Mereka ingin memastikan segalanya berjalan sesuai rencana, tetapi kehidupan tidak selalu mengikuti keinginan manusia. Disinilah tawakal menjadi penolong. Tawakal mengajarkan bahwa manusia bisa merencanakan, berusaha dan berdoa, tetapi hasil akhirnya harus dilepaskan kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan hasil kepada Allah, jiwa menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi menjadi budak dari hal-hal yang tidak bisa kita kuasai. Tawakal membuat seseorang tangguh menghadapi ketidakpastian. Tanpa tawakal, hidup menjadi ladang ketakutan. Setiap kegagalan kecil terasa seperti kiamat. Setiap perubahan keadaan menjadi ancaman besar. Tetapi orang yang bertawakal memiliki pondasi batin yang kokoh. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Dan rencana Allah tidak pernah salah. Dengan keyakinan ini, ia bisa berjalan di jalan hidup dengan langkah tegas, meski jalannya gelap, karena ia tahu Allah memegang tangannya. Orang yang bertawakal tidak menggantungkan kebahagiaan pada manusia. Ia tidak berharap terlalu banyak dari makhluk, karena ia tahu makhluk hanya bisa membantu sebatas yang Allah izinkan. Tawakal menjadikan manusia lebih bebas, lebih mandiri, lebih kuat. Sebab ketika seseorang berharap hanya kepada Allah, ia tidak mudah kecewa. Orang yang menggantungkan hati pada manusia akan selalu terluka. Tetapi orang yang menyerahkan hatinya kepada Allah selalu aman, karena Allah tidak pernah mengecewakan siapapun yang berserah kepadanya. Tawakal bukanlah alasan untuk pasrah tanpa usaha. Justru tawakal hanya sah setelah seseorang melakukan yang terbaik. Tawakal adalah puncak dari usaha dan doa. Ia bukan pengganti usaha, tetapi penyempurna usaha. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Di titik ini, hati menjadi tenang, karena ia tahu
bahwa ia telah melakukan bagiannya. Orang yang bertawakal tidak dirundung rasa bersalah, tidak diperbudak penyesalan, dan tidak dihantui bagaimana kalau, karena ia tahu bahwa ia sudah melakukan apa yang bisa dilakukan, dan sisanya adalah urusan Allah. Orang yang bertawakal memiliki hati yang lembut tetapi kuat. Ia lembut karena ia menerima ketentuan Allah dengan penuh lapang dada. Namun ia kuat karena hatinya tidak mudah diguncang oleh keadaan. Ketika orang lain panik, ia tetap tenang. Ketika orang lain gelisah, ia tetap berpegang teguh kepada Allah. Ketika orang lain merasa hidupnya berantakan, ia tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Tawakal mengubah seseorang dari dalam. Ia membuat jiwa menjadi kokoh seperti gunung, tetapi tetap lembut seperti air. Tawakal adalah obat bagi overthinking. Banyak orang tersiksa oleh pikiran-pikiran yang belum terjadi. Mereka memikirkan kemungkinan buruk yang tidak berujung. Mereka mengkhawatirkan masa depan yang bahkan belum mereka jalani. Tawakal memutus rantai kecemasan itu. Ketika seseorang berkata dalam hatinya, "Aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, sisanya aku serahkan kepada Allah," maka pikiran yang semula kacau menjadi tenang. Tawakal mengajarkan kita bahwa masa depan bukan milik kekhawatiran, tetapi milik Allah yang Maha Mengatur. Ketika seseorang benar-benar bertawakal, ia tidak lagi marah kepada kehidupan. Ia tidak menyalahkan keadaan, tidak mengutuk nasib, dan tidak membenci takdirnya. Ia memahami bahwa setiap kejadian mengandung pelajaran dan hikmah yang besar. Mungkin ia tidak memahaminya sekarang, tetapi ia percaya bahwa Allah tidak akan menulis sesuatu tanpa makna. Tawakal membangun sikap menerima yang matang, bukan pasrah buta, tetapi penerimaan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah Maha Bijaksana dalam setiap keputusannya. Tawakal membuat seseorang mudah memaafkan diri sendiri. Banyak orang terlalu keras kepada dirinya ketika gagal. Mereka lupa bahwa manusia memang makhluk yang terbatas. Tawakal mengajarkan bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi bagian dari proses menuju hasil yang lebih baik. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, kita berhenti menyiksa diri atas kesalahan yang sudah berlalu. Kita belajar bangkit dengan tenang, tanpa rasa benci kepada diri sendiri. Ini adalah bentuk kasih sayang yang paling penting, kasih sayang kepada diri dalam naungan Allah. Tawakal adalah sumber ketenangan tertinggi. Orang yang bertawakal akan merasakan kehidupan yang lebih damai, meski badai datang silih berganti. Ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik baginya. Ia tahu bahwa selama ia berusaha, berdoa, dan berserah, Allah tidak akan membiarkannya hancur. Inilah pilar ketiga kebahagiaan. Tawakal bukan hanya keyakinan, ia adalah cara hidup. Cara hidup yang membuat hati selalu kuat, pikiran selalu jernih, dan jiwa selalu dekat dengan Allah. Menyatukan usaha, doa, dan tawakal. Rumus bahagia yang sempurna. Tiga hal ini tidak boleh dipisahkan, karena ketiganya adalah pondasi yang menopang kehidupan seorang hamba dari sisi lahir maupun batin. Usaha tanpa doa membuat hati mudah sombong, karena kita merasa seolah keberhasilan adalah hasil murni dari kemampuan dan kerja keras kita sendiri. Pada akhirnya kita lupa bahwa ada Allah yang mengatur segala urusan, membuka pintu-pintu rezeki, dan menetapkan hasil akhir. Sementara doa tanpa usaha membuat hidup mandek dan tidak bergerak, karena kita hanya berharap tanpa menggerakkan langkah yang Allah perintahkan. Lalu, tawakal tanpa usaha dan doa akan menjadikan seseorang pasrah tanpa arah, seolah menerima takdir tanpa berusaha memperbaiki keadaan. Ketika tiga-tiganya menyatu, hidup menjadi seimbang. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, berharap dengan sepenuh hati, dan menyerahkan hasil kepada Allah dengan penuh keyakinan. Inilah harmoni hidup yang membuat seseorang kuat dalam usaha, tenang dalam proses, dan lapang dalam menerima hasil. Bayangkan sebuah tanaman sebagai perumpamaan kehidupan. Usaha adalah proses menanam, menyiram, dan merawat tanaman hari demi hari dengan penuh ketekunan dan perhatian. Kita mengolah tanah, memupuknya, menjaga dari hama, dan memastikan ia mendapatkan sinar matahari yang cukup. Doa adalah harapan dan permohonan kepada Allah agar ia menumbuhkan, memelihara, dan memberi keberkahan pada tanaman tersebut. Karena sebesar apapun usaha manusia, kita tidak pernah bisa membuat sebiji benih pun tumbuh tanpa izin Allah. Lalu tawakal adalah sikap menerima apapun bentuk dan hasil akhirnya. Apakah tanaman itu tumbuh subur, berbunga indah, atau justru layu karena hikmah tertentu yang belum kita pahami? Ketiganya diperlukan untuk menghasilkan buah yang baik. Dan tanpa salah satunya, perjalanan itu akan timpang. Hidup pun demikian. Ikhtiar adalah kerja nyata kita,
Doa adalah hubungan kita dengan Allah. Dan tawakal adalah ketenangan batin yang membuat hati tidak memberontak terhadap takdir Allah. Hidup bahagia adalah hidup yang memiliki arah, tetapi tidak terikat pada hasil. Tidak dikendalikan oleh kecemasan masa depan, dan tidak tenggelam dalam penyesalan masa lalu. Ketika kita menyatukan usaha, doa, dan tawakal, kita bergerak dengan penuh kesadaran bahwa hasil bukan di tangan kita, melainkan di tangan Allah. Kita berusaha bukan karena ingin membuktikan sesuatu kepada dunia, melainkan karena menjalankan amanah sebagai hamba. Kita berdoa bukan sekadar meminta, tetapi juga meletakkan seluruh harapan di hadapan Allah. Dan kita bertawakal sebagai bentuk penyerahan diri tertinggi, sehingga apapun hasil dari perjalanan itu terasa ringan untuk diterima. Inilah kebebasan sejati yang hanya dimiliki oleh hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Kebebasan dari kecemasan, dari keterikatan pada pencapaian dunia, dan dari rasa takut terhadap takdir. Mereka tetap bekerja keras, tetapi hati mereka tetap damai, karena yakin bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik. Kesalahan banyak orang adalah berlebihan dalam salah satu aspek, hingga melupakan dua aspek lainnya. Ada yang begitu sibuk mengejar kesuksesan duniawi, sampai bahkan tidak punya waktu untuk berdoa, tidak pernah menengadahkan tangan kepada Allah, sehingga hatinya keras dan kehilangan arah spiritual. Ada yang rajin berdoa siang dan malam, tetapi tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, dan akhirnya merasa bahwa Allah tidak mengabulkan doanya. Ada pula yang salah memahami tawakal, mengira bahwa tawakal berarti pasrah tanpa pergerakan. Padahal tawakal sebenarnya adalah sikap pasrah yang hadir setelah usaha dan doa dilakukan. Ketidakseimbangan ini membuat hidup berat dan tidak stabil. Seperti meja yang patah salah satu kakinya. Seimbang adalah kuncinya. Tiga hal ini harus berjalan bersama. Seperti tiga roda kehidupan yang membuat langkah kita mantap dan tidak goyah. Ketika usaha, doa, dan tawakal menyatu dalam satu tarikan napas kehidupan, hati tidak mudah iri dan tidak mudah gusar melihat keberhasilan orang lain. Kita tidak lagi mempersoalkan mengapa orang lain lebih cepat sukses, lebih cepat mendapat jodoh, atau lebih cepat meraih mimpi, sebab kita percaya sepenuhnya bahwa Allah membagi rezeki sesuai waktu terbaik untuk masing-masing hambanya. Dengan demikian, hati menjadi lapang dan tidak sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena kita sadar bahwa setiap orang memiliki jalan takdir yang berbeda. Rasa iri akan digantikan dengan rasa syukur atas apa yang sudah diberikan Allah. Dan rasa cemas akan digantikan dengan rasa yakin bahwa apapun yang belum kita dapatkan sedang dipersiapkan oleh Allah dalam bentuk yang terbaik. Inilah ketenangan batin yang hanya muncul dari kesatuan tiga kunci ini. Gabungan tiga hal ini membuat kita lebih kuat menghadapi cobaan, karena setiap cobaan akan terasa sebagai proses pendewasaan, bukan sebagai hukuman. Usaha membuat kita tidak mudah jatuh, doa membuat kita tidak mudah putus asa, dan tawakal membuat kita tidak mudah goyah dalam menerima ketentuan Allah. Orang yang hanya mengandalkan usaha akan runtuh ketika gagal. Orang yang hanya berdoa tanpa usaha akan kehilangan motivasi. Orang yang hanya bertawakal tanpa gerak akan merasa bingung ketika hidup tidak berubah. Tapi ketika tiga-tiganya dipadukan, jiwa menjadi seperti pohon yang akarnya menghujam kuat ke dalam tanah. Meski angin kencang menerpa, ia tetap berdiri tegak. Allah selalu menyertai hamba yang menggabungkan ketiganya, karena itulah bentuk ketaatan yang paling sempurna. Perjalanan hidup adalah kombinasi antara kerja keras yang nyata dan ketenangan batin yang mendalam. Usaha memberi kekuatan secara lahiriah. Tangan bergerak, pikiran bekerja, dan tubuh beraktivitas. Doa memberi harapan secara batiniah. Hati terhubung dengan Allah. Jiwa merasa dilihat dan dijaga, dan pikiran terang oleh petunjuknya. Dan tawakal memberi ketenangan spiritual. Hati tidak mudah gelisah, tidak mudah terombang-ambing oleh hasil, dan tidak mudah patah oleh keadaan. Inilah rumus paling lengkap yang Allah ajarkan, dan inilah prinsip hidup para nabi, para ulama, dan para hamba saleh sepanjang sejarah. Mereka berusaha, mereka berdoa, dan mereka bertawakal. Itulah sebabnya mereka selalu tegar, meski diuji oleh badai kehidupan yang berat sekalipun. Ketika kamu benar-benar menerapkan tiga kunci ini dalam hidupmu, kamu tidak akan lagi mencari validasi manusia. Kamu tidak akan merasa perlu dipuji, tidak akan merasa rendah ketika tidak dihargai, dan tidak akan mengemis pengakuan. Karena hatimu sudah cukup dengan pengakuan dari Allah. Kamu tahu bahwa nilai dirimu bukan ditentukan oleh pendapat manusia, melainkan oleh seberapa tulus usahamu, seberapa dalam doamu, dan seberapa kuat tawakalmu. Orang yang mengejar pengakuan manusia tidak akan pernah puas,
Tetapi orang yang mencari ridha Allah akan selalu merasa cukup. Inilah keteguhan hati yang membuat seseorang berjalan dengan kepala tegak, tetapi tetap rendah hati. Dengan 3 pilar ini, bahkan kegagalan pun terasa sebagai pelajaran, bukan kehancuran. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai tanda bahwa Allah menjauh dari kita, tetapi sebagai bentuk teguran lembut agar kita memperbaiki sesuatu, menguatkan hati, atau mengambil jalan yang berbeda. Hikmah akan lebih mudah dipahami, hati lebih dewasa dalam menilai peristiwa, dan pikiran lebih jernih dalam melihat keseluruhan perjalanan. Kegagalan bukan akhir, tetapi pintu menuju takdir yang lebih baik. Karena selama usaha terus dilakukan, doa terus dipanjatkan, dan tawakal terus dipertahankan, maka tidak ada satupun kejadian yang sia-sia dalam hidup seorang hamba. Jika kamu ingin hidup bahagia, kuat, dan tenang, satukan 3 ini. Jangan pilih salah satu. Jangan tinggalkan salah satu. Jadikan semuanya satu napas dalam hidupmu. Satu gerakan, satu niat, satu arah yang kamu bawa dalam setiap langkah. Berusaha sekuat tenaga, berdoa sepenuh hati, dan bertawakal dengan seluruh jiwa. Ketika 3 hal ini menjadi cara hidupmu, maka kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Kamu akan selalu memiliki alasan untuk bangkit, selalu memiliki tempat untuk kembali, dan selalu memiliki kekuatan yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Karena kebahagiaan sejati adalah ketika seorang hamba berjalan dengan usaha di tangannya, doa di bibirnya, dan tawakal di hatinya. Semoga yang kita bahas hari ini membawa ketenangan dan kekuatan baru dalam hidupmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hatimu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Teruslah berusaha, berdoa, dan bertawakal, insya Allah hidupmu akan dipenuhi keberkahan. Sampai jumpa di video Suara Hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.